Jika saja Edelweiss bisa berteriak karena panik, maka dia akan berteriak, namun sekarang dia hanya bisa berteriak dalam dirinya sendiri. Tring, tring, tring. Ponselnya masih berdering dan tangannya sudah gemetaran, bayang-bayang jika dirinya akan dilemparkan ke tebing sudah memenuhi kepalanya. Hadapi saja Edelweiss, hadapi dengan gentar tanpa rasa takut. Edelweiss mengepal tangannya dan wajahnya menunjukkan keberanian yang begitu hebat. Dengan keberanian itu dia mengangkat panggilan dari Akram yang sungguh memiliki emosi bak roller coaster. Berani sekali kau tidak mengangkat panggilanku. Kau benar-benar sudah bosan hidup ya? Kau sudah setuju jika kau tidak boleh melewatkan panggilan dariku? Akram tentu saja berteriak dengan hebat, membuat seluruh keberanian Edelweiss runtuh dan mengerucut dengan cepat. Edelweiss sampai harus menjauhkan ponselnya dari telinganya untuk melindungi pendengarannya. Tadi aku sedang berbicara dengan temanku, dia bersemangat sekali saat bercerita tentang penampilannya jadi aku tidak mendengar panggilan telepon. Juga aku tidak bosan hidup, jika aku bosan hidup mana mungkin aku bertahan sampai sekarang, kali ini berikan aku kelonggaran, jangan lempar aku ke tebing. Seru Edelweiss mengernyitkan dahinya, dia sangat serius menanggapi ucapan Akram yang selalu berbau ancaman itu. Akram yang sekarang sudah akan keluar dari pulau pribadi itu menghela nafasnya panjang, dia benar-benar kesal tadi saat Edelweiss tidak mengangkat panggilan darinya. Dia mengusap dahinya kasar, dia sedang meredam amarahnya. Kelonggaran. Sejak kapan aku memberikannya kelonggaran pada orang yang mengingkari janjinya? Aku tidak terima, kau harus mendapatkan hukuman atas tindakanmu yang tidak bertanggung jawab, membuatku khawatir berlebihan seperti ini. Aku tidak menerima alasan apapun, yang jelas kau salah dan aku benar, jadi tunggu saja sebentar lagi saat aku sampai di rumah. Akram mengomel terus-menerus, omelan itu terasa seperti anak panah yang menghujam tubuh Edelweiss bertubi-tubi. Glek. Edelweiss menelan salivanya gugup, dia sudah tidak tahu lagi bagaimana cara membujuk Akram agar emosinya reda dan tidak melakukan sesuatu yang mengerikan. Keberanianku sudah layu, aku tidak tahu lagi harus mengatakan apa, dia memang benar jika aku melewatkan panggilannya, hukuman jenis apa lagi yang akan aku terima. Lelaki ini sangat mengerikan jika marah. Edelweiss bergumam dalam hatinya, dia menjadi gugup, seluruh tingkahnya tadi dilihat oleh Layla dan Jaden Smith. Ada apa dengan Edelweiss? Siapa yang menghubunginya sampai dia seperti itu? Apakah dia sudah punya pacar? Layla bersemangat dan antusias sekali datang berlari mendekati Edelweiss yang tadi memang sudah mengambil jarak yang cukup jauh dari mereka. Di saat Layla datang mendekat, Jaden Smith terdiam membisu di tempat ia berdiri. Dia melihat tingkah laku Edelweiss yang tidak biasa dan entah kenapa hatinya menjadi sakit. Apakah aku sudah terlambat? Wajah itu adalah wajah orang yang sedang jatuh cinta. Apakah kau sungguh jatuh cinta pada lelaki itu, Edelweiss? Bukankah kau tahu, kau akan terluka nantinya? Jaden Smith bertanya sendiri, dia terdiam dan merasa dia benar-benar telah terlambat dalam merebut hati Edelweiss. Walau pandangannya dan Edelweiss adalah sama, Akram dan segala rahasia hidupnya akan melukai Edelweiss cepat atau lambat. Karena itulah Jaden akan tetap menunggu. Edelweiss, siapa itu? Apakah itu pacarmu? Tanya Layla dengan suara yang nyaring, di mana Akram yang sedang kesal itu mendengar ucapan Layla. Pacar. Bukan, dia. Dia pamanku. Seru Edelweiss spontan di mana sebelum Layla sampai di dekatnya, Edelweiss langsung menjauh dan tersenyum kaku. Layla, aku akan menghubungimu, ada urusan keluarga yang penting yang harus aku urus, sampai jumpa ya, penampilanmu tadi sangat hebat. Edelweiss berbicara sembari berjalan menjauh, dia tersenyum kaku dengan telepon genggam masih menempel di daun telinganya. Matanya sempat bertemu pandang dengan Jaden, namun Edelweiss langsung menunduk, entah kenapa Edelweiss merasa malu dan segan,
di mana Edelweiss merasa Jaden tahu rahasianya yang menjadi wanita simpanan Akram Granddawn. "Ho, Paman. Jadi aku pamanmu sekarang." Begitu. Akram tidak terima ketika Edelweiss menganggap dirinya adalah pamannya. Edelweiss yang berlari dan dengan buru-buru masuk ke dalam mobil yang sudah menunggunya sekarang jadi ikut kehabisan kesabaran. "Jadi, maksudmu aku harus mengakui aku adalah simpananmu? Kakak kan suami seorang, jika Layla tahu maka dia akan kecewa padaku." Seru Edelweiss yang sedang kehabisan kesabarannya juga. Akram kebingungan dengan ucapan Edelweiss yang mengatakan jika dirinya adalah simpanannya, di mana dalam pandangan Akram, Edelweiss bukanlah simpanan melainkan wanitanya yang penting dan yang harus ia jaga keamanannya. "Simpanan? Kau bukan simpananku." Celetuk Akram di mana keduanya nampaknya bertengkar melalui panggilan telepon, membuat anak buah Akram yang saat ini menyetir menuju lokasi helikopter mereka menjadi gugup dengan sikap bos mereka ini. "Jadi aku apa, jika bukan simpanan?" Edelweiss membalas di mana sekarang ini mobil sudah melaju menuju villa Akram. "Kau wanitaku yang berharga, aku melakukan ini karena ingin menjagamu. Pernikahanku adalah pernikahan bisnis. Keluarga Stone memiliki banyak sekali kejahatan dan mereka ingin menjadikanku sebagai tonggak perusahaan mereka yang memiliki banyak sisi gelap agar tetap bertahan, dan satu-satunya cara adalah aku harus menjadi bagian dari keluarga mereka. Aku juga memiliki kepentinganku sendiri, jadi aku setuju menikah dengan Faya, tetapi tidak ada cinta atau perasaan apapun, percaya saja padaku dan jangan cerewet." Ketus Akram di mana mereka sudah akan tiba di tempat helikopter berada. Blus. Pipi Edelweiss menjadi merah dan amarahnya lenyap seketika saat Akram mengatakan itu. "Tunggu dulu, bukankah aku yang seharusnya marah? Wah. Wah, sekarang kau bahkan sudah pandai mengatur keadaan ya." Ketika Akram masih ingin berdebat dengan Edelweiss tiba-tiba anak buahnya menyela di mana mereka harus segera berangkat keluar pulau. "Bos, kita sudah tiba, sudah saatnya berangkat." Mata Akram langsung menatap tajam ke arah anak buahnya itu sampai dia keringat dingin. Bos menjadi semakin mengerikan ketika bucin, jantungku hampir saja copot saat dia menatapku dengan mengerikan seperti itu. Benak anak buahnya itu langsung melihat ke arah yang lain agar rasa takutnya hilang. "Hah, aku masih kesal. Sayang, ingat ya mulai hari ini kau harus mencatat kesalahanmu, aku harus segera pulang, jangan tunggu aku karena aku mungkin akan tiba subuh. Ingat ya, kau masih memiliki hutang kesalahan padaku." Aku tutup teleponnya. Gerutu Akram yang ngambek dan kesal, dia kemudian keluar dari mobil dan menuju helikopter yang sudah menunggunya. Edelweiss yang mendengar itu terdiam dan mulutnya menganga. Astaga, sejak kapan ada hutang kesalahan? Lelaki ini terkadang romantis tetapi juga bisa tiba-tiba menyebalkan. Balas Edelweiss namun wajahnya masih merona, senyuman di wajahnya tidak bisa ia sembunyikan. Sungguh, ketakutannya menjadi nyata, di mana setiap kata romantis dan sanjungan dari Akram menjadi sangat berharga baginya, di mana hal itu bisa menjadi senjata yang menyakiti hatinya lebih dalam nantinya. Di sisi lain, Akram sama sekali tidak menyadari jika pertengkaran kecil mereka ini juga didengar oleh seluruh anggotanya yang sedang ada dalam misi. "Touch, bos benar-benar seperti anak remaja yang sedang jatuh cinta, aku iri, aku juga harus jatuh cinta, saatnya mencari cinta, hahaha." Seru Sin ketika selesai mendengar pertengkaran yang membuatnya cemburu dan ingin juga memiliki kekasih untuk bertengkar seperti itu. Sekarang, dia masih bersikap seperti seorang pemeran utama, sampai membuat Kai dan seluruh anggota mereka geleng-geleng kepala. Kenapa Martinez tidak bisa dihubungi? Bagaimana dengan transaksinya? Sialan. Raymond Atlas menjadi marah, entah kenapa dia tiba-tiba memiliki firasat yang buruk. Dan benar saja, tiba-tiba saja ada pesan dari nomor rahasia yang tidak dikenal.
Dan pesan itu adalah rekaman dari transaksi pasar gelap yang tadi terjadi, juga mengenai seluruh catatan bisnis ilegal miliknya. Matanya melebar dan dia langsung melempar ponselnya. Siapa bajingan yang berani mengusik aku lagi? Martinez, sialan. Kenapa kau harus ketahuan? Awas saja kalian semua, siapapun dalang di balik semua ini, akan menyesal. Lihat saja. Teriaknya dengan nada yang sangat tinggi, sumber uangnya yang berlimpah lenyap dan dia tidak tahu siapa dalang dari semua itu. Setelah pertengkaran itu, Edelweiss entah kenapa merasa hatinya menjadi lebih ringan, kata-kata simpanan yang selama ini melekat dalam dirinya seolah terangkat, walau secara harafiah Akram memang memiliki seorang istri dan tidak seharusnya dia senang akan hal ini. Bagaimanapun, Edelweiss lah yang terseret dalam hubungan ini atas kesepakatan Akram dan Faya. Kenapa aku jadi senang? Bukankah seharusnya aku takut karena dia akan menghukumku? Dasar Edelweiss bodoh, kau benar-benar sudah jatuh ke dalam godaannya, kenapa kau begitu senang dengan hanya kata-kata seperti itu? Gerutunya pelan namun senyuman di wajahnya tidak bisa ia sembunyikan. Matanya terenyuh melihat lampu-lampu gedung-gedung besar itu, yang sayup-sayup mulai hilang dan digantikan dengan pemandangan bentangan lautan yang luas, yang tandanya dia akan segera tiba di villa. Dan benar saja, hanya dalam beberapa saat dia sudah tiba di villa mewah milik Akram yang sudah ia anggap sebagai rumah. Nona, kita sudah sampai. Seru supir pribadi yang sebenarnya adalah anggota Akram yang melindungi keamanan Edelweiss dari dekat. Terima kasih, ia sudah mengantar aku pulang. Edelweiss yang dalam suasana hati yang bahagia itu keluar dari mobil, dia hendak menuju ruangan perawatan ibunya namun dia memutuskan untuk mandi terlebih dahulu. Akan tetapi ketika ia sampai di ruang tamu yang luas, matanya melebar ketika melihat begitu banyak pelayan yang berdiri menunduk terhadap seseorang yang duduk dengan angkuh di kursi sofa itu. Nyonya Faya. Edelweiss tertegun, sudah lama dia tidak melihat istri Sa Akram itu, entah mengapa karena dia juga adalah seorang wanita, Edelweiss merasa berdosa dan bersalah, perasaan itu tidak bisa dia sembunyikan. Sebelumnya dia tidak merasakan itu karena dia tidak memiliki perasaan terhadap Akram, dia merasa dia adalah korban, akan tetapi sekarang ini dia jelas tahu jika dia perlahan-lahan telah menyukai lelaki itu, di mana yang merupakan adalah suami sah wanita lain. Edelweiss menjadi gugup, di mana sekarang ini Faya sudah berdiri melipat tangan dan menunjukkan wajah marah dan angkuhnya. Dia melangkah dengan percaya diri dan berdiri tepat di hadapan Edelweiss. Sudah lama tekan berjumpa Edelweiss. Masih ingat aku kan? Istri sah dari Akram Granddawn. Ketus Faya Stone seolah-olah ingin menekankan posisinya di hadapan Edelweiss. Tentu saja ingat nyonya, bagaimana mungkin saya lupa? Balas Edelweiss di mana dia tidak boleh menunjukkan kelemahannya pada Faya, walau sebenarnya ada rasa bersalah di hatinya dan tidak bisa ia bohongi. Wajahmu menjadi semakin berani, apakah karena suamiku melindungimu? Kedatanganku ke sini hanya untuk melihat kehamilanmu, untuk melihat calon anakku di masa depan. Aku lega kau sehat-sehat saja, aku juga ingin mengingatkanmu agar kau tidak lupa, setelah melahirkan, kau harus segera pergi sesuai perjanjianku dengan suamiku. Itu artinya hanya dalam beberapa bulan lagi maka keluarga bahagiaku bisa utuh kembali tanpa pengacau sepertimu. Jangan terlalu berdiri di atas awan, segala yang kau miliki selama ini bahkan anak itu akan menjadi milikku dan suamiku, jadi akan sangat baik jika kau bersiap-siap. Aku harap kau jangan merusak rumah tangga orang lain karena mimpi Cinderellamu, kau tidak akan pernah bisa bersanding dengan Akram, kalian berbeda jadi berhentilah bermimpi. Faya datang ke villa ini karena tahu Akram sedang melakukan perjalanan bisnis, dia ingin memperingati Edelweiss mengenai posisinya agar dia tidak lupa. Dek. Seperti ada panah yang menusuk Edelweiss saat itu, Edelweiss memang sekarang menunduk sopan namun dia langsung menatap ke arah Faya. Benar, ucapan wanita ini sama sekali tidak salah,
semua ini sudah sesuai perjanjian, tetapi hatiku sangat sakit. Tapi sejak awal bukan aku yang meminta ini, aku diseret dan kenapa aku yang harus disalahkan lagi?" Benak Edelweiss mengepal tangannya dengan kuat, dia merasa sakit hati dan marah di saat yang bersamaan. "Nyonya Faya, aku sangat tahu posisiku. Aku juga sudah pernah katakan jika aku berada di posisi ini karena perbuatan kalian berdua, tidaklah etis jika aku yang dikatakan sebagai perusak rumah tangga orang lain. Mengenai bayi ini, sesuai perjanjian dia memang akan menjadi bayimu, akan tetapi aku akan melakukan segalanya agar dia tetap menjadi milikku." Tidakkah Nyonya Faya pernah mendengar, kasih ibu itu sepanjang masa? Aku baru menyadarinya sejak aku hamil, aku tidak ingin kehilangannya. Teguh Edelweiss dengan keberaniannya yang ia perlihatkan, dia merasa dia harus menegaskan ini kepada Faya, jika dia tidak ingin kehilangan bayinya. PVTTT. Hahaha. Gadis yang bodoh, sudah kuduga kau akan bermimpi terlalu tinggi, tidakkah kau merasa terlalu egois? Tidakkah saat lalu kau berteriak ingin kebebasan? Apakah kau sudah terlena dan tergoda oleh suamiku itu? Hahaha. Menggelikan, karenamu yang lemah dan tidak memiliki apapun ini, dia akan hancur karena kau akan menjadi kelemahannya. Jika kau bermimpi dia bisa menceraikan aku maka kau salah, dia butuh aku untuk memperkuat posisinya, dan kau, apa yang bisa kau berikan untuknya? Jadi, gadis muda, berhentilah bermimpi dan bangunlah dari negeri dongengmu. Apakah kau mau disembunyikan seperti ini? Kau pasti sadarkan kau disembunyikan agar musuhnya tidak mengetahui dirimu. Karena dia tahu, kau akan menjadi kelemahannya, apakah kau siap dikurung seumur hidupmu? Aku datang bukan untuk bertengkar, tetapi untuk menyadarkanmu dari mimpi, anak yang kau kandung akan menjadi anakku, dan lelaki itu adalah suamiku, semua yang kau angan-angankan menjadi milikmu itu adalah milikku. Jadi, renungkan perkataanku ini dan jangan banyak bermimpi jika kau tidak ingin terluka nantinya. Faya berbicara dengan dagu yang meninggi, dia tetap menatap Edelweiss seperti perempuan kotor yang tidak selevel dengannya. Lalu Faya pergi begitu saja, dia tahu Akram akan marah besar, akan tetapi dia tidak peduli, dia ingin Edelweiss sadar dan mulai memikirkan bagaimana cara pergi dari suaminya. Dek. Dada Edelweiss terasa sangat sakit sejak mendengar itu, tak satu pun kata-kata yang bisa ia jawab karena semuanya adalah kebenaran. Dia benar, semua yang aku pikir adalah milikku sebenarnya adalah miliknya. Dia benar, sejak awal aku sudah tahu tapi sekarang hatiku sakit sekali. Aku merasa seperti wanita murahan yang menghancurkan rumah tangga orang lain. Edelweiss kembali dalam dilema yang begitu hebat, dia memang menyukai Akram, dia menyadarinya akan tetapi dia juga tidak mau disimpan seperti ini selamanya. Apalagi jika dia memang akan menjadi kelemahan Akram. Kegundahan dan kesedihan itu memenuhi dirinya, dia menangis di depan ibunya dan bercerita banyak hal, mengenai keputusan apa yang harus ia ambil. Dia tidak tahu mana yang benar dan salah sekarang, dia bimbang. Malam semakin larut, Edelweiss kembali ke kamar dan merebahkan dirinya di atas ranjang, dia mengusap perutnya seolah ingin berbincang dengan bayinya. Sayang, apa yang harus ibu lakukan? Jika ibu ingin mempertahankan semuanya apakah ibu cukup kuat? Jika ibu hanya akan menjadi kelemahan untuk ayahmu, lalu bukankah itu egois jika ibu bersikeras berada di sisi kalian? Tetapi memikirkan aku melepaskan kalian rasanya seperti neraka, ibu tidak bisa. Edelweiss menangis terseduh-seduh, dia membuat bantalnya basah, ucapan Faya sungguh menusuk batinnya, membuka mata Edelweiss mengenai langkah apa yang harus ia ambil. Tangisan itu membuat ia lelah dan akhirnya terlelap tidur, dia tertidur dengan tangan masih di perutnya. Saat ia sudah terlelap tidur, Akram sudah tiba di villa dan dengan langkah kaki yang cepat dia menuju kamarnya.
Dia langsung tersenyum saat melihat wanitanya berbaring di atas ranjang, senyuman yang sangat indah datang dari wajah yang sebelumnya tidak pernah tersenyum. Ternyata dia sudah tertidur. Akhirnya aku pulang, aku lelah tetapi semuanya terbayar jika melihatnya. Seru Akram merasa sangat lelah tetapi dia merasa lelahnya sepadan jika upahnya adalah menatap wanitanya. Dia benar-benar sangat bucin dan tergila-gila dengan cintanya pada Edelweiss. Dia melangkah mendekati wanitanya yang terlelap itu, dia mendekatkan wajahnya dan menciumnya. "Aku pulang sayang," bisiknya lembut dan mengusap rambutnya. Saat itu dia memerhatikan wajah Edelweiss seperti biasa. Kau menangis lagi, matamu sembab, kali ini karena apa? Apakah karena kau merindukanku aku? Memikirkan saat bangun kau akan memelukku dan mengatakan rindu padaku sudah membuatku sangat bahagia. Akram bahagia sekali, hanya di sekitar Edelweiss dia bisa sebahagia ini. Tunggu dulu, dia kan masih punya hutang kesalahan padaku, pokoknya besok aku harus berpura-pura marah, aku harus tetap kesal agar dia tidak pernah mengabaikan panggilanku lagi. Akram meneguhkan hati dan menguatkan dirinya, dia mengepal tangannya dan merasa bisa cuek dan menghiraukan Edelweiss esok hari. Tetapi ekspresinya yang sok kuat itu langsung tersenyum merona lagi saat melihat wajah Edelweiss. "Hehe, tapi aku sebenarnya tidak terlalu marah jika kau berlalu menggemaskan, betapa cantiknya wanitaku ini." Celetuknya lagi dengan wajah yang terlihat benar-benar jatuh cinta. Setelah sekitar 10 menit menatap wajah Edelweiss, Akram memutuskan untuk mandi terlebih dahulu.